Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada video pengantar FT Neuromuskular Pusat di program studi Sarjana Terapan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Saya Restu Arya Pambudi, dosen pengampu pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan diselenggarakan pada semester 4. Mata kuliah wajib ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan landasan teoritis, penalaran klinis, serta keterampilan praktis dalam mengelola berbagai macam gangguan gerak dan fungsi akibat lesi pada sistem saraf pusat. Untuk memastikan pembelajaran terarah dan terukur, mata kuliah ini dibebankan pada 3 capaian pembelajaran atau CPL utama, yaitu CPL 02, kemampuan mengaplikasikan ilmu biomedik dan neuroscience dalam menginterpretasikan gangguan fungsional otak dan sistem saraf pusat secara integratif. CPL 06, kemampuan melakukan pemeriksaan fisioterapi dan memanfaatkan teknologi digital sesuai dengan clinical guideline untuk menegakkan diagnosis dan prognosis berbasis gerak dan fungsi. Kemampuan pengelola pelayanan fisioterapi neuromuskular secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif pada CPL 07. Dari CPL tersebut, mata kuliah ini diturunkan menjadi 5 CPMK. CPMK yang pertama adalah menganalisa patofisiologi gangguan gerak dan fungsi sistem saraf pusat. CPMK yang kedua, mengidentifikasi pemeriksaan umum dan spesifik untuk menegakkan diagnosis dan prognosis fisioterapi. CPMK yang ketiga, menganalisis masalah gerak dan fungsi pada kasus lesi akut atau didapat seperti stroke, traumatic brain injury, traumatic spinal cord injury, serta tumor otak dan medula spinalis. CPMK 4 menganalisis masalah gerak dan fungsi pada kasus lesi degeneratif yang memerlukan pertimbangan long-term management mencakup multiple sclerosis, ALS, dan demensia atau Alzheimer. Yang terakhir, CPMK 5 menganalisis gangguan gerak spesifik yang melibatkan struktur subkortikal seperti Parkinson dan ataksia. Adapun skema penilaian akumulatif mahasiswa terdiri dari tugas sebesar 39%, presensi dan sikap sebesar 8%, kuis sebesar 12%, UTS teori sebesar 11%, UAS teori sebesar 13%, serta UAS praktikum sebesar 17%. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya dengan mahasiswa pada pertemuan ketiga yang akan berfokus pada salah satu bagian penting dari CPMK 4, yaitu sub CPMK 4.1, analisis masalah gerak dan fungsi pada kasus multiple sclerosis. Sebagai kasus degeneratif yang membutuhkan long-term management, pembahasan multiple sclerosis akan memberikan gambaran komprehensif bagi mahasiswa mengenai bagaimana proses fisioterapi dilakukan, mulai dari memahami patofisiologi, mengukur dampak fatigue dan serta spasisitas, hingga merancang intervensi berbasis bukti yang aman dan efektif bagi pasien. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan kontrak awal ya pada RPS, hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ketiga pada fisioterapi neuromuskular, yaitu fisioterapi pada multiple sclerosis. Nah, sebelum mulai, baiknya supaya kita lancar nih perkuliahannya, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang bagus terhadap materi ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk, saya pengen teman-teman nih coba sedikit refleksi dulu ke materi sebelumnya. Sebelumnya ada 2 materi, apa aja, ingat nggak? Tumor otak sama SCI. Good. Untuk tumor otak, ada yang ingin menyampaikan apa yang kemarin dipaparkan nggak? Oke, silahkan kepada Haemonia. Izin Bapak ingin mereview sedikit tentang tumor. Jadi tumor pada sistem saraf pusat merupakan lesi desa ruang atau disebut juga space occupying lesion yang memicu gangguan neuromuskuler. Melalui mekanisme kompresi langsung,
edema jaringan ataupun peningkatan tekanan intrakranial atau kita sebut juga kompresi medula spinalis. Adapun karakteristik dari gangguan ini adalah manifestasi dari klinis bersifat progresif fluktuatif, mencakup defisit motorik maupun mau dari hemiparesis ataupun tetraparesis, lalu gangguan tonus, ataksia, gangguan keseimbangan hingga penurunan fungsi otonom. Nah, adapun fokus intervensi dari fisioterapi muskular ini, yang pertama adalah pencegahan komplikasi sekunder, pencegahan kontraktur, atrofi dekubitus, dan juga penurunan kapasitas kardiorespirasi akibat imobilisasi. Yang kedua adalah optimasi fungsi kontrol motorik. Dilakukannya reedukasi pola gerak, koordinasi maupun keseimbangan sesuai dengan fase klinis dari pasien, yaitu ada praoperasi, pasca operasi, fase kemo, radioterapi, dan juga sampai ke fase paliatif. Yang ketiga adalah safety and monitoring, yaitu penanganan harus berpatok ketat pada stabilitas medis, tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, dan juga kontraindikasi posisi dan gerakan tertentu. Cukup, Pak. Oke, terima kasih nih atas paparannya. Kesimpulannya, jadi sebenarnya tumor otak ini adalah pengisian ruang oleh massa lain yang menyebabkan penyempitan sehingga terjadi kerusakan pada area yang mengalami penyempitan tersebut ya. Terus juga nanti manajemen fisioterapinya yang paling utama itu berfokus pada tingginya tekanan intrakranial. Makanya biasanya gampangnya ketika latihan tuh nggak boleh mengedan gitu ya. Selain juga ada tanda-tanda vital lainnya yang harus diperhatikan. Gitu. Oke, selanjutnya untuk pertemuan kedua SCI, ada yang ingin memberikan paparan tentang materi sebelumnya? Oke, silakan kepada Randy. Baik, materi yang kedua kemarin itu ada SCI atau spinal cord injury. Spinal cord injury ini merupakan kerusakan pada bagian medula spinalis yang menyebabkan terputusnya konduksi sinyal motorik, sensorik, dan otonom pada lesi di bagian bawahnya. SCI ini bisa terjadi secara komplit maupun inkomplit. Nah, untuk karakteristik gangguannya itu ada menyebabkan hilangnya kontrol motorik volunteer. Lalu ada bisa paraplegia atau tetraplegia, dan bisa selanjutnya ada perubahan tonus seperti flaccid pada spinal shock yang dilanjutkan dengan spastisitasnya. Selanjutnya ada gangguan sensorik serta disfungsi otonom seperti sistem respirasi, regulasi tekanan darah, dan fungsi otonom dari vesika atau ususnya. Selanjutnya kemarin dijelaskan fokus intervensi fisioterapi neuromuskularnya. Pada fase akut, manajemen fisio ini difokuskan pada neuroplastisitasnya, yaitu manajemennya itu manajemen fungsi respirasi, pengaturan posisi, dan pemeliharaan lingkup geraknya. Pada fase subakut dan kronis ini dibagi menjadi lesi inkomplit dan lesi komplit. Pada lesi inkomplit mendorong neuroplastisitas melalui latihan yang berulang atau text specific training. Selanjutnya ada latihan beban yaitu weight training, dan yang terakhir ada reedukasi ambulasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada lesi komplit. Nah, lesi komplit ini kita mengoptimalkan strategi kompensasi penguatan otot sparingnya. Otot sparing itu otot yang di atas level lesinya yang masih berfungsi, serta pemfungsian alat bantu, dan yang terakhir kemandirian transfer dari mobilisasi ke kursi roda. Tepuk tangan lagi boleh buat Randy? Oke, jadi sama sebenarnya ya, kalau kita ngomongin saraf itu nggak akan jauh dengan tugas utama si saraf tersebut. Kayak misalkan tadi Randy sudah menyebutkan kalau misalkan SCI itu tergantung levelnya. Kalau levelnya dia makin ke area lumbal, berarti yang mungkin terkena area lebih bawahnya. Ada area atas yang disebut tadi SPAR ya. Jadi ada area yang lebih atas dari level terkenanya, dan tingkat keparahannya tergantung apa kalau SCI namanya Asia scale. Ada ABCD tingkat keparahannya dari yang ringan sampai ke total.
gitu. Jadi kalau misalkan nanti terkenanya di area yang cukup levelnya cukup atas atau di level cervical, yang harus kita lakukan apa? Kita harus mengutamakan yang namanya survival function dari si pasien tersebut, dari bernafas, mobilisasi ringan segala macam, supaya nggak terjadi defisit sensorik atau motorik secara terus-menerus dan berlebihan, sehingga pasien tersebut kehilangan fungsi yang utamanya survival function, yang keduanya berarti motorik dan juga sensorik lainnya gitu. Oke, kita masuk ke materi yang sekarang. Teman-teman udah mulai fokus ya, udah mulai harus nge-switching nih. Jadi yang kemarin sudah harus dilupakan, yang TBI udah cukup di catatan, terus juga yang SCI juga udah harus cukup di catatan, yang tumor otak harus sudah di catatan, yang SCI juga harus sudah di catatan. Jadi ntar fokusnya sekarang semua ke multiple sclerosis. Apa sih yang nanti kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari di multiple sclerosis ini nanti dari semua slide saya, semuanya akan berisi tentang yang teman-teman bisa lihat di depan teman-teman semua. Nah, itu ada patofisiologinya, kenapa bisa terjadi terkenanya, terus juga ada epidemiologinya, tingkatnya, kasusnya ini sebenarnya banyaknya kenanya kemana sih? Ke laki-laki atau perempuan, terus juga klasifikasi dan gejalanya, terus juga ada memahami fatigue, atau saya menganalogikannya sebagai baterai bocor. Jadi fatigue pada orang umum kan kelelahan ya. Apa sih bedanya kelelahan pada orang umum dengan orang yang terkena multiple sclerosis? Dan juga ada diagnosis medis dan alat ukur. Nah, ini yang harus kita tahu, profesi kita itu kan selalu kesinambungan ya, dan berhubungan dengan profesi lainnya. Jadi ada golden standar untuk diagnosis medis untuk pasien dengan multiple sclerosis. Nah, terus juga ada penalaran klinis yang isinya membedakan apa itu multiple sclerosis dan Guillain-Barré syndrome. Nah, ini nanti yang sering banget menjadi yang ngebuat bingung dan menjadi mungkin diagnosanya jadi berbanding terbalik gitu. Nah, ini apa yang membedakan? Karena nanti secara patofisiologi yang terjadi hampir sama, si Guillain-Barré syndrome dan multiple sclerosis ini. Dan juga selanjutnya ini kita mulai ke treatment atau apa sih yang fisioterapi bisa lakukan. Yang pertama, manajemen fatigue. Ini cara kita mengelola pasien, gimana caranya dia melakukan aktivitas. Itu kita harus kelola, bahkan cuman mandi segala macam itu kita harus bisa manage dengan baik atau mengedukasi bagaimana cara melakukan dengan baik. Terus juga ada manajemen fisik, ada penguatan otot, ada stretching otot, ada stretching otot, dan juga manajemen spasisitas. Dan juga nyeri. Nyeri biasanya kalau kita banyaknya fisioterapi menggunakan alat bantu tambahan ya, atau modalitas atau elektrofisikal lainnya untuk membantu kita mengurangi rasa nyeri yang dialami pasien tersebut. Dan juga ada rehabilitasi jalan dan home safety. Nah, ini nggak boleh kita lupakan ya. Jadi treatment itu nggak berhenti cuma di rumah sakit atau di klinik tempat teman-teman praktek, tapi itu berlangsung sampai rumah. Nah, edukasi ini yang sangat penting, bagaimana pasien tersebut bisa aman di rumahnya setelah pulang dari tempat teman-teman praktek gitu. Sama nanti ada kesimpulan atau ringkasan yang bisa teman-teman ambil atau take home message dari materi inti, dan juga aplikasi klinis atau treatment-treatment yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kita sebelum menuju ke apa yang bisa fisioterapi lakukan, kita harus tahu nih, apa sih yang terjadi pada multiple sclerosis? Nah, tadi kan saya udah mention dari awal tuh di pengenalan, itu akan ada persamaan dengan Guillain-Barré syndrome. Kenapa? Karena sama-sama menyerang myelin. Ada yang ingat myelin itu apa? Myelin itu apa? Benar. Myelin itu adalah selubung saraf. Kalau kita gambar neuron, itu myelin itu yang berjalan di aksonnya. Gitu ya. Dia akan mempercepat, tujuannya apa? Fungsinya apa? Dia mempercepat informasi yang diberikan. Dengan myelin itu, impuls sarafnya dia akan melompat-lompat di myelin tersebut. Nah, kalau rusak, apa yang terjadi? Nah, ada dua kemungkinan, multiple sclerosis atau Guillain-Barré syndrome. Bedanya apa? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya lagi. Dampaknya apa? Karena sistem imun menyerang myelin, yang terjadi adalah inflamasi. Inflamasi ini kan sifatnya merusak ya. Kalau jaringan dia nggak bisa regenerasi dengan sempurna, yang terjadi adalah perusakan atau demyelinisasi. Ini dari kata myelin dan D ya. D itu jadi penghilangan si myelinnya. Dan juga yang terjadi adalah timbulnya gliosis atau jaringan parut, sehingga myelin ini tidak bisa
recovery dengan sempurna sehingga penyakitnya akan bersifat progresif gitu. Nah, definisinya apa sih? Definisinya adalah penyakit autoimun kronis pada sistem saraf pusat, di dalamnya ada otak dan medula spinalis. Nah, ini sebenarnya udah menjadi kata kunci khusus ya kenapa kita bisa membedakan si multiple sclerosis dan Guillain-Barré syndrome. Ada yang pernah baca Guillain-Barré syndrome? Kalau kita ngomongin multiple sclerosis dia itu di SSP atau sistem saraf pusat. Kalau Guillain-Barré syndrome berarti di atau sistem saraf tepi. Good. Nah, ini gambarannya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan di slide pertama, ini kalau normal tuh neuron itu bentuknya begini. Satuan sel saraf tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini ada mielinnya yang berbentuk seperti marshmallow ya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada beberapa. Nah, penghantarannya kan dia ngasih informasi tentang apa yang tentang persepsi yang terjadi. Misalkan ada faktor eksternal, misalkan dari kalian pegang panas, tiba-tiba kalian ngangkat tangan, atau kalian cium bau, terus kalian bisa ngiler, cium wangian makanan, itu dia kalian bisa ngiler. Nah, itu persepsi yang timbul sehingga ada informasi yang diberikan. Nah, itu fungsinya si neuron atau sel saraf. Nah, apa yang terjadi ketika di multiple sclerosis? Nah, ini nih, marshmallow-nya rusak nih, karena tadi autoimun yang menyerang. Jadi dia ada inflamasi dan dia akan menjadi rusak tuh. Nah, ini ibaratnya kayak apa? Jadi kalau misalkan kalau kalian ngecas, harusnya kan casan itu dari listrik sampai ke handphone kalian. Nah, kalau casannya rusak atau kabelnya kelupas sedikit, yang tadinya misalkan harusnya sampai, kalau sekarang kan casan handphone atau laptop ada yang besar tuh 60 watt ya. Nanti kalau kabelnya kelupas sedikit, nanti yang sampai ternyata cuma 30 watt kayak gitu ya. Jadi hal itu terjadi juga di sistem saraf. Selanjutnya, nah ini kita mulai nih. Sebelum kita treatment, apa sih yang bisa kita ukur? Work balance scale untuk mengukur keseimbangan. Ada juga tandem gait, itu juga buat mengukur keseimbangan juga. Ada 6-minute walk test untuk mengukur kapasitas aerobik. Karena kita tadi ngomongin soal baterai bocor. Ya, kita ngomongin soal fatigue ekstrim. Nah, selanjutnya, apa sih yang membedakan nih tadi ya? Ini biar menjadi catatan buat teman-teman semua. Kalau MS sama GBS ini walaupun sama-sama demyelinisasi, karena kenanya di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, manifestasinya akan jauh berbeda. Kalau misalkan si MS, nah ini polanya asimetris dan spastik. Nah, kalau si GBS polanya simetris dan ascending, dari naik dari kaki. Di GBS itu selalu kayak gitu. Dari kaki dulu memburuknya sampai ke atas. Nah, kalau si MS itu nggak kenal. Dia dimanapun terkena bisa. Jadi nggak harus dari bawah dulu hingga ke atas gitu. Dan waktunya kronis atau relapse. Tadi kan kita udah jelasin tadi ya grafik ya, yang relapse remitting gitu ya. Nah, kalau GBS itu akut, puncaknya di 2 minggu, habis itu perbaikan. Gitu. Kalau si multiple sclerosis progresif terus, kronis sifatnya. Nah, ini apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini targetnya penguatan otot. Lebih bagus kalau kita bisa nguatin otot inti atau core ya, dan juga tungkai. Kenapa tungkai yang dipilih? Karena ini jadi faktor utama pasien ini untuk mobilisasi atau berjalan. Dan bagaimana respon dia terhadap jatuh itu ketika kita bisa melatih tungkainya dengan baik, otomatis respon dia terhadap jatuh itu akan lebih baik juga. Gitu. Alatnya bisa pakai resistant band atau pembebanan secara ringan. Yang dosisnya bisa dilakukan 2-3 kali seminggu dengan intensitas sedang. Tujuannya melawan deconditioning karena sifatnya progresif. Kita harus memaintain supaya ntar penurunannya terjadinya nggak terlalu disabilitasnya terlalu menanjak. Oke, selanjutnya ada konservasi energi atau pacing. Jadi aktivitas, jeda istirahat, aktivitas. Nah, ini tentukan aktivitas apa yang mau dicoba. Misalkan dia mau ke masjidnya berapa meter, itu teman-teman juga harus tahu. Berapa lama dia harus istirahat, berapa lama dia harus mulai lagi jalan lagi. Gitu ya. Nah, itu pacing. Jadi ada waktunya dia kapan harus berhenti, ada waktunya kapan dia harus jalan, dan itu harus sesuai. Gitu. Terus aerobik ringan ya, ini yang paling aman ya. Ketika jalan itu berbahaya karena memiliki resiko jatuh, nah sepeda statis dan renang dengan asistensi ya tentunya, itu bisa meningkatkan efisiensi energi jangka panjang. Gitu. Selanjutnya ada manajemen spasisitas dan nyeri. Kalau manajemen spasisitas ini bisa stretching ya. Dengan stretching bisa dengan alat bantu, misalkan dengan anduk atau apapun, tali ya. Oke. Terus ada positioning untuk mencegah kontraktur, dan juga modalitas fisik
biasa yang tadi saya bilang elektrofisika buat mengurangi nyeri, dan juga SWD MWD atau thermal terapi untuk relaksasi gitu. Nah, ini rehabilitasinya. Tadi yang saya bilang selain semuanya ada gait training keseimbangan dan alat bantu untuk mencegah resiko jatuh. Yang paling penting adalah home safety. Misalkan rumah ini kita isyaratkan, kita berikan informasi ke keluarganya, tambahkan railing di samping tuh, biar dia tetap bisa mandiri tapi aman gitu. Dan juga kalau rem ini sama ya, grab bars dan rem ini banyak pegangan di mana-mana. Jadi supaya pasien ini tetap bisa mandiri. Oke, nah ini ringkasannya. MS itu bedanya dengan GBS adalah dia demyelinisasi pada sistem saraf pusat. Itu teman-teman harus ingat. Golden standard untuk diagnosisnya itu nggak bisa dilakukan dengan tes-tes sembarangan. Dia harus dengan MRI sehingga terlihat lesi atau plak dan juga gejala-gejala klinis yang muncul sesuai dengan manifestasinya. Red flag-nya bedakan dengan GBS. Nah, ini akan menjadi dasar terapi yang harus dilakukan. Kalau misalnya dari awal ngiranya GBS padahal MS, itu akan jadi lumayan parah ya, karena tadi progresif. Kalau MS itu progresif, kalau GBS dia akan akut di 2 minggu awal, perburukannya habis itu membaik. Nah, fisioterapinya apa yang harus dilakukan? Dan teman-teman harus ingat, kalau lafetik dengan pacing, kekuatan otot dan juga cegah jatuh. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Nanti kita akan melanjutkan dengan praktik. Tapi sebelum kita mulai praktik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. Oke, boleh. Dari kamu dulu boleh? Apa perbedaan mendasar dari universitas ini dengan UBS dari lokasi-lokasinya, lalu karakteristik gejalanya serta perjalanan klinisnya. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu boleh ya? Ntar yang bertanya yang lain harap menunggu dulu. Oke, tadi udah dijelaskan, tapi ini sebenarnya mungkin ada yang kurang saya jelaskan. Jadi gambarannya yang paling jelas adalah selain tadi terkenanya di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, itu selalu manifestasinya sesuai ya. Kalau sistem saraf pusat itu selalu apa? Hypertone. Jadi ketika kalian tes pakai refleks hammer, dia akan kencang banget tuh tendangannya. Misalkan di patella kalian pukul pakai refleks hammer, dia akan refleksnya luar biasa. Tapi kalau kenanya di SSP, kebalikannya dia hypotone. Gitu ya. Jadi ketika dipakai refleks hammer, dia refleksnya akan di bawah normal. Seperti itu. Nah, gejala-gejala lainnya misalkan UMN pada umumnya gejalanya adalah spasisitas. Nah, kalau si GBS karena dia sistem saraf tepi, gejala umumnya akan nanti lebih banyak ke flexit atau kelemahan. Seperti itu. Jadi hubungannya nanti tetap pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, manifestasinya bisa banyak. Yang paling umum tadi ada hypertone sama spasisitas, salah satu bentuk dari hypertonus ya sebenarnya spasisitas, terus juga hipotonus, salah satu bentuk lainnya adalah si flaksit tadi. Oke, saya tutup materi teorinya agar kita bisa beranjak. Teman-teman nanti dibagi jadi 3 kelompok ya, boleh di bed manapun. Nanti saya akan menuju bed teman-teman untuk mengajarkan apa yang teman-teman bisa lakukan ke pasien-pasien dengan multiple sklerosis. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menuju ke lokasi prakteknya masing-masing. Oke, tadi kan kita ngomong soal salah satu masalah pada multiple sklerosis itu kelemahan otot ya. Nah, ini kita coba kamu latih buat salah satu otot menggerak buat kamu jalan ya. Di otot-otot betis ini, kamu latihnya ini lurusin. Coba minta. Nah, ini kalau misalkan mau awal ringan, nggak usah terlalu banyak dilipat. Ini arahin ke bagian kaki atasnya, ini kamu pegang. Nah, kamu pegang, badan kamu tegap, nah pegang. Kakinya lurusin ke bawah. Gini ya. Nah, ini diulang lagi. Lagi coba. 1. Nah, gitu ya. Naiknya pelan-pelan. 2, naiknya pelan-pelan. Nah, ini juga sebagai bentuk latihan juga. 3, gitu. Gampang ya? Gampang. Nanti teman-teman dicobain caranya ya. Satu-satu diganti, satu-satu gantian. Ada yang jadi fisioterapi, ada yang jadi pasien. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, selanjutnya kamu coba nih. Nah, ini kan sebenarnya resiko jatuhnya kan cukup tinggi. Jadi selain latihan itu, ada latihan lain yang bisa kamu lakukan. Coba, kamu boleh berdiri di tembok. Nah, turun setengah, kakinya dibuka selebar bahu. Nah, turun setengah.
Nah, ini ditahan. Boleh turun lagi? Tahan. 1, 2, sampai 10 detik dia naik lagi. Nah, ini dilakukan ya. Jadi semua penguatan otot itu sama-sama dilakukan 3 sampai 5 kali per hari gitu ya. Nanti selama seminggu 3 sampai 5 kali juga per minggu. Gitu ya. Tahannya, waktunya juga tahannya diulanginnya sama. Jadi 5 sampai 8 detik. Gitu, Pak. Boleh dikebawahkan, Pak. Nah, ini yang salah ya. Harusnya tuh lututnya itu dia lurus ke bawah. Nah, supaya nggak ada kompensasi gerakan lainnya. Jadi fokusnya ke gastrok aja atau otot-otot betis buat latihan. Seperti itu ya. Oke. Ini diluruskan. Ya, luruskan. Coba ulangi lagi. Nah, baliknya pelan-pelan bagus. Ya, seperti itu. Baliknya pelan-pelan bagus. Nah, tadi udah dicoba ya, teorinya udah masuk, prakteknya juga udah masuk. Susah apa enggak? Enggak beneran. Ya, tapi namanya praktek itu harus terus dilakukan ya. Karena makin banyak kalian praktek, makin bagus. Ya, ada kata-kata namanya praktek makes perfect gitu ya. Jadi makin kalian sering praktek, makin bagus gitu ya. Jadi dari semua yang sudah kita lakukan, ada nggak nih teman-teman yang mau memberikan kesimpulan materi pada pertemuan hari ini? Oke, ada 2. Boleh silakan dari Bagus dulu. Bisa menjawab, Pak. Jadi kesimpulan mengenai peran dan fokus fisioterapi itu, jadi intervensi fisioterapi itu fokus pada manajemen fungsional komprehensif yang mencakup 3 poin utama. Ya. Pertama ada manajemen nutritif, itu meliputi penerapan teknik tracing, energy conservation seperti microbreak, dan latihan aerobik ringan seperti sepeda statis atau renang. Yang kedua ada penguatan otot dan spastisitas, yaitu ada latihan beban ringan atau resistance band 2-3 kali seminggu, stretching harian, positioning, serta penggunaan modalitas fisik seperti TENS atau terapi suruh. Yang ketiga ada rehabilitasi jalan dan keamanan, yaitu mencakup hip training, latihan keseimbangan, penggunaan alat bantu seperti walker atau crane, serta modifikasi lingkungan rumah atau home safety untuk mencegah risiko. Oke, bagus. Nah, ini fokusnya si Balkis ini langsung ke peran fisioterapi ya. Dan itu good. Kalau Faza, kesimpulannya mau memberikan kesimpulan yang berbeda nggak? Iya, Pak. Ya, boleh. Silakan. Ya, kalau saya mungkin dari definisinya aja kali ya, Pak. Ya, boleh. Kalau dari multiple sclerosis ini dia tuh salah satu penyakit autoimun yang mana ini menyerang SSP atau di otak atau spinalnya. Nah, untuk MS ini dia bisa terjadi karena ada inflamasi di mielinnya itu, yang mana adanya inflamasi ini akhirnya ada demyelinisasi ini. Nah, dari demyelinisasi ini akhirnya di sel itu tertumbuh jaringan parut yang mana akhirnya bisa mengakibatkan pelambatan dari perangsangan dari informasi di sistem saraf. Terus juga dia ini MS itu tipenya tadi disebutkan dia tuh waktunya kronis, terus juga progresif juga, terus juga untuk sifatnya dia bisa spastik juga, terus juga fatigue juga dia sangat berpengaruh. Mungkin itu. Oke, good ya. Jadi kebetulan lengkap nih dari Faza tadi definisi sama patofisiologi, terus dari Balkis ini fokus ke manajemen fisioterapinya. Oke, saya rasa cukup karena ada 2 teman yang mewakili kalian sudah memahami. Saya harap juga kalian juga memiliki pemahaman yang sama. Saya tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pamit undur diri. Semoga sedikit banyaknya pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.